Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus dan panitia Ramadan Masjid Paripurna Darul Aman yang saya muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, subuh ini kita sehat dan istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap bertahan dengan amaliyah di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang hidup di bulan Ramadan tapi dia tidak hidup bersama dengan Ramadan. Orang yang hidup bersama Ramadan, inilah orang-orang yang akan mendapatkan fadilah-fadilah dari Ramadan itu. Orang yang hidup hanya di bulan Ramadan tentu tidak akan mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Maklum kita semua bahwa Ramadan itu hadir berbagi-bagi rahmat, berbagi-bagi ampunan, dan berbagi-bagi sertifikat anti neraka. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang hidup bersama dengan Ramadan. Kalau puasa di siang harinya wajib, tapi ada tambahan yang mesti dilakukan sebagai wujud kita itu bersama dengannya. Yang tambahan ini hanya ada di bulan Ramadan, tak ada di bulan lain. Apa itu Ustaz? Satu, salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tak ada di bulan lain. Yang kedua, infak sedekah yang berlipat-lipat itu hanya di bulan Ramadan. Afdhalus sadaqati as-sadaqatu fi syahri Ramadan. Bahkan lebih dahsyat lagi, siapa yang memberikan bukaan terhadap orang berpuasa di saat akan berbuka, bukan di siang hari, di saat akan berbuka. Nanti ada pula yang buka rumah makan di siang hari. Kenapa buka rumah makan? Mau sedekah. Maka pahalanya sama seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Apalagi tadarus Al-Quran. Yang namanya tadarus Al-Quran itu hanya ada di bulan Ramadan. Sama-sama belajar Al-Quran, yang pandai nunjukkan yang kurang pandai, yang kurang paham dengarkan orang yang sudah paham. Sama-sama hanya ada di bulan Ramadan. Untuk apa itu Pak Ustaz? Ada gunanya tadarus Al-Quran itu, berlipat. Ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khazu minha adun wa la hum yunsarun. Nanti suatu saat, kata Allah, ada masanya si A tak bisa membantu si B, ayah tak bisa menolong anak, anak tak bisa membantu ayah.
Istri tak bisa menyelamatkan suami, suami pun tak bisa menolong istri. Tak ada syafaat ketika itu. Suasana huru-hara dahsyat. Orang semua butuh bantuan. Wala yu'khazu minna adlun, tak ada pula bantuan ketika itu. Orang mengharapkan pertolongan, walahum yunsarun, tak ada pula pertolongan ketika itu. Itu dahsyat luar biasa. Yang datang cuma syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran sayati fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu besok akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka Bapak yang saya muliakan, banyak baca Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang tidak diragukan lagi kesuciannya. Nanti kalau Bapak Ibu yang rajin-rajin buka-buka Al-Quran, Al-Fatihah itu baca Alhamdu. Alhamdu itu 5 huruf. 5 huruf. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Dalam Al-Quran ada 5 surat yang pangkalnya itu Alhamdu. Ini siapa yang bisa buat kitab seperti itu? Setebal ini Al-Quran, 5 surat saja yang pangkalnya Alhamdu. Yang uniknya lagi, 5 surat pula yang ujungnya Alhamdu. Manusia mana yang bisa buat? Nah, itulah yang kita baca, itulah kitab sucinya umat Islam. Maka turunnya pun di malam yang khusus. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan, pakai bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kita ini mau pelajarinya. Kalau bahasa Ocu dia tidak perlu lagi pelajari, tidak paham gitu ya. Ini bahasa Arab supaya kita belajar. Kapan turunnya? Fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Yang penuh berkah itu kan satu malam cuma Pak Bu. Di malam yang berkah-berkah yang lain yang penuh berkah berlimpah cuma satu malam. Inna anzalnahu fi lailatil. Nah, itu dia. Makanya perbedaan ulama melihat turunnya awal pertama itu, Lailatul Qadar itu sebelum 20 atau setelah 20. Itu aja bedanya, Pak. Tapi Lailatul Qadar itu pasti di syahri Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Maka orang-orang yang menghidupkan akhir Ramadan ini, yang namanya amal mulia khusus di bulan Ramadan, namanya i'tikaf. Berbarengan dia tadarus Al-Quran dengan i'tikaf. Ini 2 amal yang berbarengan di bulan Ramadan. Orang bertanya, kenapa i'tikaf itu di akhir Ramadan, Pak Ustaz? Kenapa tidak di awal Ramadan? Kita masih punya tenaga, badan masih kuat. Kok di akhir Ramadan? Wa akhiruhu ibkun minan nar. Di akhir Ramadan itu, disitulah dibagi-bagikan sertifikat anti neraka. Jadi kalau Bapak Ibu besok punya sertifikat anti neraka itu, terpeleset jatuh ke neraka. Nah, datang malaikat Malik, Bapak jemaah Darul Aman kan? Iya. Mana sertifikatnya? Ini. Nah, ke surga. Tak boleh masuk sini. 2019, setiap orang yang mau keluar kota naik pesawat mesti punya sertifikat COVID-19 itu. Kalau tidak, tak boleh naik pesawat. Nah, siapa yang berikan sertifikat itu? Ya, Badan Bidang Kesehatan dari pemerintah. Ini sertifikat anti neraka, siapa yang bagikan? Langsung Ramadan yang bagikan.
Apa syaratnya? Kalau sertifikat COVID-19 kan syaratnya suntik dulu. Nah, walaupun ada juga yang tak suntik dapat juga sertifikat. Itu namanya ordal namanya itu. Ada orang dalam. Tapi kalau sertifikat di neraka tidak. Apa syaratnya? I'tikad. Manya takafa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beriktikad dengan serius iktikadnya itu, Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya. 3 bonus di bulan Ramadan kita dapatkan. 1, man soma. Siapa yang puasa dengan serius. Puasa serius itu Bapak yang saya muliakan, di samping menjaga hal-hal yang membatalkan, dijaga pula hal-hal yang menghilangkan pahala, dijaga pula hal-hal yang membuat ibadah Ramadan itu tidak diterima, dijaga pula hal-hal yang membuat ibadah puasa itu diterima, tapi kita terhalang masuk surga. 4. Apa itu yang batalkan? Sudah paham kita. Tapi yang menghilangkan pahala, ini dia. Yang banyak orang terkadang lupa. 1, qaulazur wal amala bihi. Berdusta, janji palsu, sumpah palsu. Dia puasa tetap saja dia berdusta, berbohong, sumpah palsu. Allah tak berhajat lagi. Ya, ini ada nilainya. Yang seperti ini kan tidak pakai mulut bohongnya Pak Ustaz, cuma pakai WA saja. Bodoh aja sebenarnya. Tidak pakai WA, kita tetap saja bohong. Semakin banyak orang kita bohongi, semakin besar pula kehilangan pahala puasa kita. Kan ada bohong itu person saja, 1 orang, ada yang kolektif dibohongi. 1 jemaah, 1 masjid jemaah dibohongi. Ada juga. Ada pula yang 1 provinsi dibohongi. Ada juga. Kemarin manis-manis saja ngomong orang itu. Nah, sekarang mau dipotongnya pula gaji pegawai semua. Di negeri sana Pak, bukan di sini, di Konoha namanya. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan. Yang kedua, ghadab. Ghadab itu apa Pak Ustaz? Marah. Marah itu bocor Pak. Bocor. Ada air mineral diletakkan di sini. Begitu Ustadz mau minum, air tidak ada lagi. Kemana dia? Bocor. Apa penyebabnya? Mungkin kena jarum, mungkin kena pisau, mungkin sudah lapuk juga. Puasa, full puasa kita, pahalanya bocor. Kenapa bocor? Ghadab, marah, emosi. Maka jaminan Allah bagi orang yang bertakwa itu 1, dia ialah wal kaziminal ghaiza, mampu mengendalikan emosi dan kemarahannya. Banyak ujian, banyak ujian kita Pak. Banyak gangguan, betul. Situlah letak yang mengendalikan emosi. Ular kobra masuk ke gudang. Sedang emosinya ular kobra ini, jatuh gergaji, ditimpanya ular kobra itu, dililitnya gergaji itu. Semakin meliuk gergaji, semakin kuat lilikatnya. Semakin kuat lilikatnya, semakin berdarah itu kobra. Semakin kuat kita marah, semakin rusak diri kita sendiri. Maka orang marah itu matanya cepat kabur. Kenapa cepat kabur Pak Ustaz? Karena orang marah itu matanya akan merah. Tapi bukan pula yang sudah kabur ini karena sering marah, ya ini. Jangan pula. Muka terasa kebas, hidung kembang kempes. Kenapa? Emosi. Dan biasanya orang yang emosi tak terkendali berakhir dengan penyesalan seumur hidup.
La ta'dab, jangan marah. Jangan marah. Apa tak marah Pak Ustaz? Dah 15 hari Ramadan ya, setiap sahur istri saya tak pernah mau bangun sahur. Jadi makan seorang aja Ustaz. Kalau bangun kan inyo pulang berang kawak. Kalau ada yang seperti ini Pak Bu, tidak usah marah, sabar saja. Usap kepalanya, datangi dia, bisikkan ke telinganya, Dek, izinkan abang nikah lagi ya. Langsung loncat dia tuh Pak. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, la ta'dab, hilang Pak. Maka kendalikan emosi, sempurna ibadah puasa kita. Lalu apalagi Pak Bu yang sebenarnya? Nabi pernah bertanya, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Tahu enggak kalian? Kata Rasul, apa itu muflis? Muflis itu bukan mukhlis, tapi muflis. Orang-orang yang bangkrut. Persis sahabat, orang berdagang, untungnya pun tak balik. Jangankan untung, modal pun tak balik. Itu kata sahabat. Oh, bukan kata Rasul. Yang bangkrut itu adalah orang yang punya pahala, amal, ibadah yang berlimpah, tapi begitu sampai ke finishnya, dia tak punya lagi sedikit pun. Pahala banyak, haji sudah, umrah berulang-ulang, infak sedekah banyak. Tapi begitu sampai di batas untuk pemeriksaan, bocor lagi. Habis semua. Seperti air mineral yang saya ceritakan, bocor. Kenapa bocor? Diambil oleh orang-orang. Siapa yang mengambilnya? Orang yang pernah dia ghibahkan, yang pernah dia ceritakan keburukan orang itu. Kadang pandai pula cerita ini ya, ceritanya wah bukan memburuk-burukkan orang ya, tapi fakta begini nih. Bapak tuh kemarin begini-begini. Dia mulai pula ini bukan menceritakan keburukan orang, itu pula dia. Sahabat kan pernah protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana kalau kami ceritakan itu fakta yang seperti itu? Itu lagi bah kata Rasul. Kalau menambah-nambah fitnah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tidak akan sanggup kalian kata Rasulullah memakan bangkai, daging bangkai manusia sudah mati. Tidak sanggup. Sepanjang sejarah Pak, cuma satu orang yang berani makan bangkai manusia ini. Sumanto namanya. Bukan Sumanto yang tinggal dekat Panam itu, tidak. Itu cuma. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, jaga puasa seperti itu. Apalagi Ustaz, kita jaga pula puasa kita, puasa yang sah tapi Allah tak terima. Yang tadi dia bocor, sekarang sah, utuh, kita persembahkan kepada Allah, tapi Allah tak terima. Seorang mahasiswa datang, Pak, tugas saya sudah selesai Pak, ini Pak. Bagus Pak, sini dulu, dibaca. Ya, bagus tugas kamu, tapi Bapak tak mau terima lagi ya. Kenapa Pak? Kan bagus tugas ini Pak. Iya, kan waktunya sudah lewat. Lagi pula nih tugas kamu ini kan plagiat semua nih, punya orang lain. Tidak bisa saya terima. Utuh, bagus, tapi Allah tak terima. Kenapa? Ada sebab-sebab yang dilanggar. Puasa kita utuh, sempurna, tapi Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? 3 sebabnya. 1, al-mar'atu batat zawjaha 'alaiha sahitun. Seorang istri yang menyakiti hati sang suami tapi tak mau minta maaf pada sang suami. Puasa dia sah, sempurna, tapi Allah tak terima. Sampai sang suami memaafkannya. Dan memang ayatnya seperti itu, Bapak yang sebenarnya ayatnya memang ngomong memaafkan, fal ya'fu, maafkan, tapi sebelum maafkan itu ada pengantarnya. Apa itu? Minta maaf. Jangan dipenggal gitu saja. Oh, tidak perlu minta maaf, yang penting maafkan.
Memaafkan itu sangat mulia, tapi minta maaf itu bukti kita seorang yang dhaif dan lemah bersalah. Maaf dia. Kalau orang sudah minta maaf, falyafu, maafkan kata Allah. Jangan tak maafkan kalau orang sudah minta maaf. Nah, tapi ingat Bapak yang sebenarnya kan, walaupun maaf yang namanya utang piutang dah lunas, tetap saja wajib dibayar. Yang kedua, hukukul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sah puasanya, tapi Allah tak terima. Yang ketiga, Bapak yang semuanya, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi, yang hari ini dianggap orang sebagai hal biasa saja. Jangan Bapak yang semuanya. Kata Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Dan meninggal kawan kita itu baru terasa. Kenapa saya memutuskan silaturahmi dulu? Di dunia ini tempat kita bercanda, bergurau, tersenyum dengan adik, abang, kakak kita. Kita mengingat masa waktu kecil kita dulu tidur bersama, main berdua, makan bersama. Sekarang terbujur kaku dalam kubur sendirian. Siapa yang senyum? Tidak ada. Siapa kawan kita bermain? Tidak ada. Kenapa putus silaturahmi? Hanya dari nilai material yang tidak seberapa. Tapi ego kita ini membuat kita merasa benar, yang dialah yang salah. Putus silaturahmi. Itu saatnya Bapak yang semuanya, Ramadan mengantarkan kita ke sifat tawaddu, rendah hati, sehingga mudah untuk menerima setiap permintaan maaf orang lain kepada kita. Nah Bapak yang semuanya, yang keempat, puasanya sah, diterima, tapi begitu mau masuk surga, belum juga boleh masuk surga. Masuk surga kita rombongan nih, Pak RW nomor 2, saya nomor 1. Nah Bapak yang semuanya, begitu masuk, ada orang-orang yang ditahan oleh malaikat Ridwan. Bapak tunggu dulu. Bukan masuk neraka, tidak. Tunggu dulu. Berapa lama? Nah inilah yang tidak sebutkan lamanya. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah, al-kibru. Kibir, yang sombongnya belum hilang. Puasa iya, sholat rajin, infak sedekah banyak, tapi sombongnya belum hilang. Dan sombong paling tinggi itu ialah sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itu yang paling tinggi. Pada manusia tinggi juga, tapi yang paling tinggi sombong kepada Allah. Kenapa Nabi menyebutkan al-kibru bataral haqqu wa ghamtan nasu? Sombong itu ialah menolak kebenaran, anggap remeh terhadap orang lain. Dia tahu itu perintah Allah, tapi dia tak buat. Dia tahu itu larangan Allah, tapi tetap dia kerjakan. Inilah manusia yang paling sombong. Kalau meremehkan orang lain itu relatif, maka letaknya di hati. Apakah ada jemaah yang meremehkan Ustaz sedang ceramah? Tentu. Tapi tidur semua Pak Ustaz, berarti ceramah Ustaznya sukses. Kenapa sukses? Mata itu baru tertidur menurut ilmu kesehatan kalau hati dan pikiran kita tenang. Berarti Ustaz ceramah mampu membuat hati jemaah tenang, pikirannya tenteram. Tidur dia, bukan sombong. Berarti dia menikmati ceramah yang begitu menyejukkan hati. Nah, Bapak yang sebenarnya. Yang kedua, kata Rasulullah, al-wulu. Apa itu Ustaz? Fanatik buta. Berbeda dalam khilafiyah, monggo silakan Pak Rapopo. Memang orang Indonesia itu sudah terbiasa berbeda dalam berbagai hal. Sudah terbiasa. Bunga itu saya lihat tidak indah. Kan paling indah Pak, merah semua bunganya. Coba ada putih, kuning, hijau, akan sangat menarik. Kita berbeda dalam masalah pendapat, silakan. Dalam masalah khilafiyah, silakan.
Indah Pak Buya semuanya. Gus Dur ngundang Buya dari Muhammadiyah untuk ceramah tarawih. Coba bayangkan Pak. Gus Dur jelas 20 orang NU tulen. Yang ceramah orang Muhammadiyah diundang ke Jawa Timur. Salat tarawih. Setelah ceramah Buya tadi oleh Gus Dur disuruhlah Buya ini jadi imam salat tarawih. Buya ini mau aja dia karena Gus Dur yang nyuruh. Silakan Buya jadi imam. Jelas Buya ini salat 8 rakaat. Tapi entah apa pikiran Gus Dur ketika itu tidak tahu disuruh jadi imam. Jadi imam lah Buya tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama setengah juz. Rakaat kedua setengah juz, ke 1 juz. As-salatu jami'ah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Rakaat ketiga setengah juz pula. Rakaat keempat setengah juz pula. 8 rakaat 4 juz. Jam 9.30. Biasa jam 9:15. Nah, sudah selesai. Ini baru 8 rakaat sudah 9.30. Ngadaplah Buya tadi ke jemaah. Bapak Ibu, sholat kita malam ini 20 rakaat atau 8 rakaat? 8 kata jemaah semua. Marah Gus Dur. Senyum Gus Dur. Memang hebat kau ya kata Gus Dur. Tanpa disebutkan, tanpa disuruh jemaah milih 8 rakaat. Masalah bagi Gus Dur? Masalah khilafiyah silakan berbeda. Tapi jangan fanatik terhadap kelompok. Bahayanya apa? Bukan hanya Ibu Bapak terjadi perbedaan ataupun tidak kompak, bahkan terjadi pembunuhan di zaman para sahabat karena fanatik buta. Ini sering saya sampaikan. Silakan berbeda, tapi jangan fanatik buta dengan perbedaan. Karena kita orang Indonesia cuma satu saja Pak yang kompak. Masuk Ramadan beda, Idul Fitri beda, Idul Adha beda, sahur beda. Ada yang sahurnya berhenti ketika bunyi sirine, ada yang berhenti ketika azan. Cuma satu saja yang sama Pak. Kapan itu Ustaz? Berbuka puasa, sama semua macam. Nah, ada yang beda itu. Nah Bapak, yang ketiga, siapa itu? Ad-dain, orang yang tidak mau bayar hutang. Dia mampu untuk bayar, tapi tak mampu. Beda dengan tak mampu. Kalau ada orang tak mampu bayar hutang, belum mampu untuk bayar hutang, diberi toleran oleh orang yang memberikan piutang. Maka setiap hari orang memberikan piutang itu, sama dia berimpak sebanyak utang yang belum dibayar. Setiap hari. Tapi ada orang yang mampu bayar hutang tapi tidak mau bayar. Statusnya jalan-jalan terus. Minggu ini sampai pula Pantai Cerocok. Minggu kemarin sampai pula ke Brastagi. Kemarin sampai pula ke Pulau Cinta. Utang dengan kawan tidak dibayar-bayar. Ini meninggal orang ini, Nabi pun tak mau menyolatkan jenazahnya. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, ini iktikaf dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, apalagi Pak Ustaz? Yang kelima, infak sedekah sudah, tarawih sudah, iktikaf sudah, tadarus Al-Quran sudah. Yang terakhir Pak Bu yang saya muliakan, orang yang hidup bersama Ramadan ialah ada amal besar di bulan Ramadan, namanya umroh di bulan Ramadan. Umroh berapa Ustaz? Tapi Bapak Bu, dalam sebuah hadis yang sangat panjang Nabi sebutkan, ada 2 amal yang seakan-akan orang yang sudah meninggal itu melakukannya. Siapa yang berumroh di bulan Ramadan, seakan-akan orang itu sedang berhaji bersama Rasulullah. Nah, berat. Ada yang lebih turun sedikit.
Apa itu? Siapa yang membadalkan orang yang sudah meninggal dunia, haji atau umroh, seakan-akan orang yang meninggal itu yang sedang berhaji, sedang berumroh. Nah, amal besar. Oh, berat juga Pak Ustaz. Ada yang ketiga. Apa itu? Yang sangat ringan, yaitu infak sedekah. Siapa yang berimpak sedekah untuk almarhum almarhumah, seakan-akan almarhum almarhumah itulah yang bersedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan, fadilahnya Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, Bapak, semoga ibadah Ramadan kita tahun ini menjadi ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua fadilah-fadilah yang Ramadan bawa itu kita dapatkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kajian subuh kita pagi ini, karena tadi dipesan dan saya baca juga sini kultum subuh 30 menit. Saya lihat sudah lewat 2 menit. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Memang ceramah subuh berbeda dengan yang lain. Pak Huta Barat menjual duku, di sampingnya orang jual kerupuk. Memang berat ceramah subuh karena pendengarnya pada mengantuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.